Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan menerangkan sedikit mengenai purchasing eh, materi SCM pabrik biskuit Orawan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Odo. Yang pertama kita akan masuk ke menu pembelian. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk ke menu pemasok. Di menu pemasok ini akan dijelaskan oleh Saudari Fatimah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasok. Jadi pada sebuah pabrik biskuit itu pasti membutuhkan bahan-bahan untuk membuat bahan baku dan bahan apa ya, bahan pengemasan. Nah di sini bahan baku yang ada adalah Bimoli, ada Blue Band Indonesia, ada Gulaku, dan PT Bogasari Flour Mills. Lalu ada bahan pengemasan, itu ada asahan aluminium yang akan digunakan sebagai pengemasan kaleng biskuitnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput pemasok, data-data pemasok untuk inputan di order pembeliannya. Langsung saja ke buat. Nah, di sini yang yang bahan baku yang belum ada itu adalah telur. Jadi kita akan menginput uh, apa namanya? Pemasok telur. Karena telur itu banyak gitu ya grosiran telur yang menjualnya secara individual ataupun perusahaan, tapi di sini kita menggunakannya perusahaan, dan perusahaan telur itu saya belum tahu apa aja merek-merek telurnya. Jadi di sini dikenalkannya sebagai pemasok telur saja, nama pemasok telur. Nah, sebenarnya menuliskan kata telur juga bisa, cuman nanti takutnya kurang penjelasan juga gitu dari pemasok telur. Jadi di sini ditulis pemasok telur. Nah, company address-nya misalkan Jakarta ataupun Bogor, Jakarta. Nah, kotanya kota Jakarta juga, kode posnya apa bebas, mungkin ini nanti disesuaikan dengan alamat yang memang ada gitu. Di sini sebagai contoh saja. Nah, nomor teleponnya Nah, ini bisa sebagai contoh ya, maksudnya sebagai contoh itu karena Ondo ini adalah aplikasi untuk inventory, purchase, terus juga point of sale. Sebenarnya itu di Odo ini tuh banyak ya. Cuma karena kebagiannya tugas dari purchase itu sendiri, jadi kita sebagai pembeli itu memang harus tahu gitu siapa saja pemasok yang kita butuhkan untuk pembuatan biskuit ini. Nah, simpan. Nah, jadi seperti ini pemasok telur, company address-nya Jakarta, Jakarta Indonesia, terus ada telepon, ada nomor teleponnya 0812 sekian sekian sekian, lalu bisa nambahin nanti jika ada kesalahan dalam dalam penginputan datanya, nanti bisa disunting di sini nih, di pojok kiri atas. Nah, nanti disunting. Kalau bisa mau nambahin email, tambahin email ataupun info ponsel. Langsung kembali lagi kepada pemasok.
Nah, kita lihat yang Blue Band Indonesia. Nah, ini yang ada di Blue Band Indonesia. Company address-nya di Jalan Jawa BK 9 nomor blok nomor sekian. Nah ini nomor 9B. Nah, posisi kerja Direktur Penjualan Blue Band Blue Band Indonesia berada di Bekasi. Kode posnya 1. Langsung saja ya ke selanjutnya, yaitu order pembelian. Nah, di order pembelian ini kita itu bisa mengorder dari pemasok yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Siti Fatimah. Nah, pertama kita buat dulu order pembeliannya. Klik buat. Kemudian di sini ada nama pemasok. Pemasoknya itu tinggal kita masukkan. Yang pertama kan kita di sini itu butuh pemasok dari tepung terigu. Tadi kan sudah ada ya pemasok tepung terigu itu PT Bogasari. Nah, ini PT Bogasari. Kemudian kita add produknya. Apa? Produknya kan tadi tepung terigu. Nah, di sini kuantitasnya itu berapa yang kita akan order. Misal kita akan order sebanyak 7 dengan harga satuan 60.000. Kemudian di sini langsung otomatis akan tersubtotal dari harga satuannya itu 60.000 dikalikan dengan berapa banyak yang kita order, yaitu 7. Jadi 420.000. Nah, dari sini ini baru subtotal, belum dipotong pajak. Nah, jumlah setelah dipotong pajak yaitu 462.000. Nah, di sini pajaknya itu 42.000. Dari mana hasil 42.000 ini? Yaitu dari pajak 10% dari subtotal keseluruhannya. Nah, setelah itu kita simpan. Kemudian kita konfirmasi order. Nah, setelah itu kita bisa cetak orderan tepung terigu ini. Kita cetak. Nah, langsung di sini ada dari SCM Maksum. Kemudian pemasoknya itu PT Bogasari Flour Mill dengan alamat seperti ini. Nah, di sini ada purchase ordernya dari Siti Fatimah dengan deskripsi yang akan dibelikan itu adalah tepung terigu
sebanyak 7, kemudian harganya sekian. Nah, setelah tepung terigu, kita membutuhkan yaitu pemasok gula. Kita tinggal tambahkan, buat lagi yang baru. Tuh, tadi gula itu, nama pemasoknya itu yaitu gulaku. Kemudian kita tinggal masukkan produknya apa. Sini produknya itu adalah gula pasir. Iya. Berapa kuantitas yang dibutuhkan? Misal kita perusahaan biskuit itu membutuhkan 10 dengan harga satuannya misal 30.000. Nah, maka di sini langsung tersubtotal 300.000 dengan dari harga satuannya itu 30.000, dengan purchase ordernya itu 10 gula pasir, dengan potongan pajak 30.000, itu 10% dari subtotalnya. Sama seperti sebelumnya, kita simpan terlebih dahulu, kemudian konfirmasi orderannya. Nah, di sini kita bisa memilih apakah orderan kita itu mendesak atau tidak. Jika orderan kita itu mendesak, maka kita klik di sini, di bintang ini, mendesak. Nah, maka akan nanti itu disunting dulu ya. Kemudian diklik ininya, bintangnya. Nah, berarti orderan kita itu mendesak untuk segera dikirim. Gitu. Kemudian kita simpan. Sama seperti sebelumnya, kita cetak untuk melihat orderannya. Nah, seperti ini. Gulaku itu dari pemasok gulaku dengan alamat sekian, kemudian orderannya itu gula pasir dengan jumlah 10 dengan subtotal keseluruhan 330.000 setelah dipotong pajak. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengorder tentang pemasok mentega yang akan dijelaskan oleh saudari Tita Novita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dimasukkan yaitu pemasok mentega. Dibuat terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita masukkan pemasoknya yaitu Blue Band, PT Blue Band Indonesia. Nah, lalu di sini kita masukkan yang akan diordernya yaitu mentega. Produk yang akan diordernya yaitu mentega. Dengan kuantitasnya yaitu sebanyak 5 misal. Dan harga stok satuannya sebanyak 20.000. Nah, lalu di sini ada subtotalnya sebesar 110.000 dengan pajak 10.000. Dengan pajak 10% yaitu 10.000. Setelah itu kita coba simpan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Sri Budi, apabila mendesak bisa diklik bintangnya. Apabila tidak, nggak apa-apa, nggak juga. Lalu di sini kita konfirmasi order. Nah, di sini ada tertera dengan subtotal 110.000. Lalu kita coba dicetak. Maka akan
tampil seperti berikut ini dengan pemasok Blueband Indonesia dengan alamat tersebut dan subtotal sebanyak 110.000. Nah, lalu selanjutnya ada pemasok telur. Kita buat terlebih dahulu. Masukkan nama pemasoknya yang tadi sudah dibuat, yaitu pemasok telur. Dengan nama produk telur. Dan kuantitas sebanyak 20 kilo. Dengan harga satuan 25.000. Nah, lalu di sini tertera harga dengan subtotal 550.000 plus pajak 10%. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk melihat secara keseluruhan orderannya, langsung klik cetak. Dikonfirmasi dulu, lalu klik cetak. Nah, maka akan tampil seperti berikut ini dengan purchase order P0007 dengan pemasok telur dan alamat seperti berikut ini dan jumlah sebanyak 550.000. Lalu untuk pemasok selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Anggraini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pemasok minyak nabati. Pertama, klik buat. Lalu tulis nama pemasoknya yaitu contohnya Bimoli. Lalu klik edit product. Lalu tulis minyak nabatinya, lalu tulis kuantitasnya, yaitu contohnya 5 kilo dengan harga satuan 20.000. Maka subtotalnya yaitu 100.000. Lalu ada total, maka hasil totalnya yaitu 110.000. Lalu konfirmasi order dapat dilihat seperti gambar di bawah ini dengan subtotal yaitu 110.000. Lalu klik cetak order pembelian. Dapat dilihat seperti di sini, pemasoknya yaitu Bimoli dengan alamat tersebut, lalu food cash ordernya
ada deskripsi yaitu minyak nabati dengan pajak 10%, lalu subtotalnya yaitu 110.000 dengan dijumlah dengan pajak, maka hasilnya 110.000. Selanjutnya klik buat, lalu pemasok kaleng. Lalu isi pemasoknya, lalu klik add product. Contohnya kaleng biskuit. Dengan kuantitas misalnya 100, dengan harga satuan 10.000. Maka subtotalnya yaitu 1 juta, maka total keseluruhannya 1.100.000. Lalu klik simpan. Lalu klik konfirmasi order. Dapat dilihat seperti di sini, totalnya yaitu 1.100.000. Lalu klik cetak. Maka hasilnya seperti ini, yaitu dengan pemasok PT Indonesia Asahan Aluminium dengan food case order yaitu kaleng biskuit dengan pajak 10% dengan jumlah 100, maka totalnya yaitu 1.100.000. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, setelah tadi tutorial bagaimana cara memasukkan pemasok, kemudian bagaimana cara mempurchase atau mengorder pembelian. Yang terakhir adalah tentang orderan permintaan penawaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fatimah. Ya, baik. Langsung saja ke permintaan penawaran. Jadi, dari permintaan penawaran ini dapat kita lihat berapa dari keseluruhan yang kita beli, baik itu mendesak ataupun tidak mendesak. Kan tadi sudah dijelaskan mendesak itu ditandai oleh dengan bintang kuning. Nah, ini dari Gulaku, lalu ada PT untuk mengolah kaleng biskuit, lalu ada Bimoli, pemasok telur, Blue Band, dan Burgosari. Nah, di sini dapat dilihat total harganya mencapai 2.662.000. Nah, statusnya itu karena keseluruhan dibeli pada hari itu juga melalui order pembelian. Karena dan di sini ada average order value
berupa rupiah, yaitu ada 443.667. Langsung ke laporan. Jadi total purchase-nya itu ada 2 juta, oh enggak, ini kayaknya enggak masuk. Jadi ini berupa laporannya, karena masih awal, jadi belum keseluruhan bisa dilaporkan. Dapat saya simpulkan bahwa jadi dapat disimpulkan bahwa Odoo ini adalah aplikasi bisnis yang mudah digunakan untuk membentuk seperangkat alat bantu lengkap yang melengkapi kebutuhan bisnis apapun. Jadi cocok untuk perusahaan kecil dan besar. Kemudian dari aplikasinya itu kan banyak ya, ada finance, ada penjualan, terus ada website, ada inventory dan MRP, terus ada sumber daya manusia juga, pemasaran. Nah, di sini kita masuk kategori inventory dan MRP, yaitu adalah pembelian. Nah, pembelian itu apa aja sih yang bisa didapat di Odoo ini? Yaitu kelola pemasok dan pesanannya, pembeliannya itu secara mudah, dapat mudah tingkat rantaian pemasok dan kinerja inventaris. Lalu juga ada pengotomatisan alur cara pembeliannya juga bisa dapat dilakukan dengan mengirim IRV key secara otomatis kepada para pemasok sesuai dengan kebutuhan barang yang kita perlu juga gitu. Daftar dan harga pemasok juga sudah tersedia dan produk sebenarnya. Tapi di sini kita menggunakan inputan baru. Lalu mendapatkan penawaran terbaik dengan tender pembelian beberapa perusahaan. Jadi dari purchase ini kita bisa enggak dari tampilannya, tapi dari cara mempermudah kita untuk memahami bagaimana cara penggunaan Odoo di purchase ini. Cukup sekian dari kesimpulan dari saya. Mungkin segitu yang bisa kelompok dua sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan itu apabila ada masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi mengenai purchase di Odoo ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.